Pemirsa, setelah dinyatakan masuk dalam zona hijau, pemerintah Kota Bekasi mengizinkan 38 kelurahan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah. Sholat akan dilaksanakan dengan persyaratan antisipasi virus corona. Pemerintah Kota Bekasi mengizinkan warga di kelurahan dengan kategori zona hijau corona menggelar salat Idul Fitri di masjid. Salat Idul Fitri berjamaah akan dilaksanakan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Itu pemerintah Kota Bekasi melaksanakan rapat terbatas dengan MUI, dengan DMI, dengan kantor Kementerian Agama, memberikan kelonggaran kepada warganya. Pertama, dapat melaksanakan sholat Id. Tapi sholat Id itu hanya dilakukan di RW itu. Ini adalah implementasi dari RW siaga dan kawasan karantina wilayah terbatas. Hanya dilakukan di RW. Sebanyak 38 kelurahan di Kota Bekasi dinyatakan sebagai zona hijau atau bebas penyebaran virus corona. Kelurahan tersebut tersebar di 12 kecamatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Selain di Kota Bekasi, daerah lain yang dinyatakan zona hijau adalah Sawalunto, Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang dengan Wali Kota Sawalunto, Bapak Dery Asta. Selamat siang, Pak Dery. Selamat siang, Pak Wilson. Pak Dery, zona hijau kan memang diizinkan untuk melakukan sholat Id berjamaah. Bagaimana nanti pelaksanaannya, sistemnya di sana, Pak? Jadi Sawalunto ini termasuk daerah yang pada hari ini masih negatif COVID-19. Kalau kita lihat secara Sumatera Barat, dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, tinggal 2 lagi yang masih hijau, yaitu Kabupaten Sijunjung dan Kota Sawalunto. Dan barusan kita rapat dengan seluruh stakeholder yang ada di kota, Forkopimda, MUI, FKUB, Ketua LKM, tentang keputusan kita pemerintah Kota Sawalunto untuk apakah dilaksanakan sholat Idul Fitri atau tidak. Jadi dengan berbagai pertimbangan, yang pertama kondisi kedaruratan kita pada hari ini dalam tekanan yang sangat berat sekali karena daerah tetangga kita sudah positif dan tinggal kita saja, dan ini beresiko yang sangat besar sekali terhadap pergeseran masyarakat yang ingin sholat Id ke Sawalunto. Maka dengan alasan pertimbangan kondisi darurat tersebut, kita Kota Sawalunto pada hari ini walaupun masih negatif, kita tidak melaksanakan sholat Id di Kota Sawalunto. Begitu, Pak Wilson. Nah, jika di Bekasi diizinkan, Pak, sholat Id, tapi dibagi hanya satu RT itu saja yang boleh. Apakah di Sawalunto juga melakukan hal itu atau ya sudah masyarakat sholat di rumah saja secara berjamaah seperti itu, Pak? Betul. Jadi kita di Sawalunto tidak melarang untuk melaksanakan sholat Id. Tetapi sholat Id di tempat di lapangan, di masjid dan musola itu tidak kita laksanakan, diganti dengan sholat Id di rumah masing-masing. Dengan protokol dan edaran secara teknis sudah dibuatkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Sawalunto. Jadi itu yang kita laksanakan, Pak. Nah, tidak dilarang berarti artinya jika nanti masyarakat ke masjid pun diperbolehkan seperti itu ya, Pak? Tidak. Jadi kita tidak melaksanakan. Di pemerintah tidak memfasilitasi dan masyarakat tidak melaksanakan sholat Id di masjid, musola, dan di lapangan. Untuk melaksanakannya, sholat Id itu diganti di rumah masing-masing. Baik, secara tegas berarti melarang seperti itu ya, Pak. Nah, bagaimana dengan ada sanak keluarga yang mungkin akan berkunjung ke Kota Sawalunto? Apakah diperbolehkan, sistem pengamanannya seperti apa, Pak? Jadi seperti yang kita sepakati di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Sawalunto, kita sepakat dengan PSBB dan ini tahap kedua. Jadi apapun yang kita lakukan di Sawalunto sesuai dengan standar PSBB itu sendiri, yaitu physical distancing, social distancing, berkumpul maksimal 5 dan lain-lain sebagainya, begitu, Pak Wilson. Berarti kalau untuk silaturahmi diizinkan atau tidak, Pak? Saya rasa untuk silaturahmi sesuai standar PSBB, kalau memang tidak melebihi jumlah yang disampaikan, saya rasa masih dibolehkan. Ya. Nah, saat ini kan untuk Kota Sawalunto 0
positif corona. Apa yang Bapak lakukan agar tetap menjaga Kota Sawalunto bebas dari corona, Pak? Ya, yang pertama ini virus corona, kalau bicara Sawalunto, ini virus coronanya kan tidak ada di sini, Pak. Berasal dari luar kabupaten kota yang ada di Sawalunto. Jadi memang yang paling ketat adalah penjagaan di daerah perbatasan. Dengan adanya PSBB tahap 2, kita menambah 2 posko lagi di perbatasan kabupaten kota, yaitu satu di perbatasan Kabupaten Solok, satu lagi di perbatasan Kabupaten Sijunjung. Kemudian untuk orang yang masuk ke Sawalunto, kalau memang tidak urgen, tidak penting sekali, memang tidak kita perbolehkan masuk. Contohnya untuk pedagang. Pedagang di hari-hari pasar yang ada di Sawalunto, khusus untuk pedagang yang berasal dari luar Sawalunto, dari daerah merah itu tidak kita perbolehkan. Kecuali yang berdagang untuk sembako dan bahan makanan pokok. Ini yang kita perbolehkan. Kemudian di pasar Sawalunto, pasar-pasar yang ada, kita buat sesuai dengan standar PSBB, yaitu tidak terjadinya penumpukan. Jadi pasar itu kita atur. Antara pintu masuk dengan pintu keluar kita buat satu jalur atau one way supaya tidak ada penumpukan. Pedagang yang ada di pasar dan pembeli yang ada ke pasar itu wajib memakai masker dan pedagang wajib memakai handscoon atau sarung tangan. Nah, itu yang kita lakukan, Pak Wilson. Dan kemudian kita juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mentaati regulasi dan edaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya masalah PSBB. Dan ini kita lakukan tindakan yang preventif. Jadi edaran ini kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat bersama seluruh stakeholder kota. Jadi di sini seluruh Forkopimda terlibat, Ketua MUI, Ketua Elkam, Ketua FKUB. Dan rapatnya kita rutinkan terus. Setiap minggu kita rapat untuk masalah kegiatan PSBB ini. Ini mungkin langkah yang kita lakukan. Dan masyarakat pada hari ini khusus PSBB tahap 2 sudah sangat memahami dengan regulasi tersebut. Kalau pada awal-awal memang terjadi perdebatan-perdebatan di lapangan. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan, ini sudah banyak masyarakat yang mematuhi regulasi dari PSBB tersebut. Saya rasa begitu, Pak Sisyo. Baik, terima kasih Pak Dery Asta, Wali Kota Sawalunto. Kita berdoa semoga semoga Sawalunto masih tetap nol positif corona sampai ke depannya, Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena dirayakan di tengah pandemi corona. Majelis Ulama Indonesia mengimbau agar umat muslim melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah, terutama bagi warga zona merah. Pandemi virus corona mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan, tidak terkecuali pelaksanaan ibadah. Sejak mulai mewabah di Indonesia, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar masyarakat berkegiatan di rumah termasuk pelaksanaan sholat tarawih dan Idul Fitri. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa salat Idul Fitri di masa pandemi corona. Pelaksanaan sholat Idul Fitri disunahkan di tanah lapang atau masjid secara berjamaah. Namun untuk menekan penyebaran virus corona, salat Id tahun ini dianjurkan dilaksanakan di rumah. Terutama jika ia berada di kawasan penyebaran COVID yang belum terkendali. Nah, pelaksanaan sholat Idul Fitri baik di masjid ataupun di rumah tetap harus melaksanakan protokol kesehatan dan juga menjaga terjadinya potensi penularan. Jika salat Id dilakukan secara berjamaah, sedikitnya dikerjakan bersama 4 orang. Seorang menjadi imam sekaligus khotib dengan 3 makmum. Namun jika tidak mampu berkhutbah, bisa ditiadakan. Sementara bagi yang melaksanakan sholat Id sendiri dilaksanakan dengan suara pelan dengan tetap melaksanakan rukun sholat Id, yakni bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram dan bertakbir 5 kali di rakaat kedua. Sementara itu untuk paduan khutbah Idul Fitri, setelah salam khotib bertakbir 9 kali dan 7 kali di antara khutbah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak lama lagi umat Islam akan merayakan Idul Fitri. Biasanya warga melaksanakan sholat Id berjamaah. Lalu bagaimana sholat Id dengan kondisi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini? Sudah bersama kita ada Ustadz Zaki Mirza. Selamat siang Pak Ustadz.
Ya, selamat siang, Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Pak Ustadz, bisakah Ya. sholat id dilakukan di rumah dan apa saja syaratnya Pak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tugas kita ini sebagai umat muslim dua. Pertama, menjadi muslim yang taat dan kedua, menjadi warga negara yang baik. Nah, untuk menggapai kedua-duanya tentu dalam urusan sholat id di rumah masing-masing, kita merujuk pada fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang panduan tata cara takbir dan sholat Idul Fitri saat COVID-19. Nah, maka dalam hal ini yang perlu kita perhatikan pertama adalah bahwa ketika sholat di rumah masing-masing dengan minimal jumlah orangnya itu 4 orang untuk bisa sholat berjamaah. Namun bila di bawah dari 4 atau kurang dari 4, maka bisa dilaksanakan dengan sendiri-sendiri atau munfarid. Nah, makanya dalam hal ini banyak yang tanya ke saya, terus Pak Ustadz, kalau seandainya di antara 4 orang itu nggak ada yang bisa khutbah, semuanya nggak paham tentang khutbah Idul Fitri seperti apa, maka diperbolehkan sholat berjamaah yang minimal 4 orang itu, 1 imam dan 3 makmum dengan melaksanakan sholat tanpa khutbah id. Dan untuk para kaum muslimin yang melakukan sholat id secara munfarid atau sendiri-sendiri, maka juga dilakukan tentunya tanpa khutbah. Namun dengan ketentuan dan syarat serta rukun yang tetap harus dijalani. Nah, dalam hal ini ada yang bertanya, bagaimana dengan pahalanya Pak Ustadz? Apakah jadi berkurang? Ada satu hal yang perlu kita pikirkan secara bijak, bahwa melakukan ibadah tapi dengan celah menularkan virus itu malah bisa jadi dosa. Justru di saat kita beribadah di rumah masing-masing dengan niat untuk memutus penyebaran mata rantai COVID-19, bisa jadi pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini, ketika Idul Fitri, saya rasa kita nggak perlu cari kekurangan masing-masing ya, karena nanti pasti akan terpecah. Ada yang tetap atau kekeh untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, di lapangan dan di musola. Ada yang lebih memilih untuk mengikuti aturan pemerintah atau fatwa MUI dengan sholat di rumah masing-masing. Nah, silakan berjalan sesuai dengan prinsip masing-masing, dengan catatan harus ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Syarat dan ketentuan tentunya berlaku gitu ya. Tetap ada physical distancing, kemudian jangan lupa menggunakan masker, bawa sejadah masing-masing, dan lain sebagainya. Jangan ada pola berpikir bahwa, oh yang sholatnya di rumah pahalanya nggak seberapa, atau jangan-jangan nggak dapat pahala karena nggak berjamaah di masjid. Nggak boleh juga seperti itu. Atau yang sebaliknya, oh yang sholat berjamaah di masjid tidak patuh aturan pemerintah, nggak ngikutin fatwa MUI, juga nggak seperti itu. Karena saya yakin masing-masing DKM punya kebijakan dan keputusan yang saling berbeda. Nah, ketika sholat sendiri di rumah, saya rasa rukun serta syaratnya sudah disampaikan tadi. Yang pertama adalah memperbanyak zikir dengan membaca takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua kemudian dengan mengucapkan as-salatu jami'ah tanpa dengan iqamat atau qomat seperti kita melaksanakan sholat biasa yang berjamaah. Lalu yang berikutnya tadi juga sudah disampaikan bahwa takbir di awal itu sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram. Nah, mungkin yang perlu saya tambahkan adalah untuk di rakaat kedua takbir sebanyak 5 kali di luar takbir qiyam. Takbir qiyam itu artinya takbir setelah kita bangun dari sujud. Nah, ini beberapa hal yang tetap harus kita lakukan, rukunnya serta syaratnya supaya apa? Supaya walaupun sholat dalam keadaan sendiri, dalam keadaan munfarid, tetap sah sesuai rukun dan syaratnya dan juga memenuhi protokol kesehatan. Saya rasa begitu, Abang, sedikit
apa yang saya sampaikan. Nah, Pak Ustadz, saat ini kan pemerintah juga memperbolehkan bagi daerah yang zona hijau untuk bisa sholat berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah mungkin dilakukan memang dengan protokol kesehatan, nah tapi ada tradisi untuk bersalam-salaman, tanda silaturahmi. Nah, apa yang harus dilakukan jamaah di saat kondisi seperti ini ketika nanti sholat di masjid, Pak Ustadz? Ya, yang terbaik itu tetap dengan kita mengedepankan physical distancing di zona apapun ya, karena kita nggak pernah tahu celah keberadaan virus corona itu dari siapa dan dari mana, kita nggak pernah tahu. Jadi arahan-arahan pemerintah, kemudian arahan dari MUI itu menjadi syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi ketika memang tetap melaksanakan sholat berjamaah di tempat-tempat yang lebih ramai gitu ya. Kenapa? Karena saya rasa semua orang sudah memaklumi, bukan dalam arti kita sombong, kita angkuh, tapi justru itu bagian dari ibadah. Usaha kita supaya virus corona ini tidak semakin menyebar kemana-mana, mengingat jumlahnya yang semakin hari semakin bertambah. Jadi arahan dari pemerintah, arahan dari MUI, mari sama-sama kita patuhi. Silakan ketika di zona hijau ingin melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah, tapi setelah itu physical distancing tetap dijaga, kemudian kalau bisa bersilaturahim pun selama masih bisa di rumah aja ya di rumah aja. Jadi menurut saya jangan sampai silaturahim ini terputus, karena sekarang ada banyak media, bisa video call, bisa Zoom, Skype, dan lain sebagainya. Gitu Bang. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pesannya menjadi muslim yang taat dan juga warga yang patuh. Ibadah dengan menularkan virus bisa menjadi dosa, namun ibadah di rumah dengan niat untuk memutus penyebaran corona, pahalanya bisa berkali lipat ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz sehat selalu Pak.